Konnichiwa, minasan. Bersama Senpai Si dan dalam pembahasan PPH orang pribadi. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai studi kasus ya untuk pengisian SPT tahunan PPH orang pribadi 1770S ya. Ini SPT ini adalah untuk wajib pajak orang pribadi karyawan. Kemudian studi kasus yang akan kita bahas adalah untuk karyawan swasta. Kemudian dia memiliki punya penghasilan layanan juga. Terus istrinya bekerja dan status dari perpajakannya, kewajiban perpajakannya adalah KK, kepala keluarga, yang artinya suami istri ini hanya memiliki satu NPWP saja atas nama suami untuk pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan. Kasusnya adalah kebetulan ini atas nama Aditya Putra nih ya, bukan nama sebenarnya. Kemudian NPWP-nya sekian-sekian, 07 sekian-sekian ini, alamatnya di Medan, dan jabatannya adalah sebagai Direktur Utama di PT Aman Sejahtera. Status keluarganya, dia kawin, memiliki 3 anak, dan tidak ada pemisahan harta atau penghasilan. Jadi satu keluarga ini hanya punya satu NPWP. Kemudian penghasilan di tahun 2016 nih adalah gaji bersihnya ya sebagai Direktur PT Aman itu 600 juta rupiah. Ini penghasilan neto ya teman-teman ya, penghasilan neto ya, bukan bruto ya. Kemudian dia ada keuntungan penjualan batu mulia ya, ini kan penghasilan lain-lain ya, yaitu keuntungannya 40 juta rupiah. Di mana si Aditya ini membeli batu mulianya 30 juta rupiah dan kemudian menjualnya 70 juta rupiah. Tentu keuntungan dari penjualan ini Aditya itu bukanlah pengusaha jual batu mulia ya, bukan ya. Dia hanya kebetulan waktu itu yang membeli saja, kemudian karena ada kebutuhan atau yang lain sebagainya kemudian dijual. Bukan profesinya sebagai pedagang jual beli atau penjualan batu mulia. Kemudian Aditya mendapatkan uang transport sebagai peserta kegiatan dari Medan Bestaria. Ini PT yang lain ya. Sebesar 5 juta rupiah dan telah dipotong PPh pasal 21 sejumlah 250.000 rupiah. Penghasilan lainnya adalah dia mendapatkan klaim asuransi kesehatan ya, senilai 30 juta rupiah. Ini bentuknya adalah klaim asuransi ya. Berarti dia klaim asuransi itu tentunya dari perusahaan asuransi. Nah, data ini kita ambil dari bahan penyuluhan DJP ya. Selanjutnya, berikut merupakan bukti potong dan susunan anggota keluarga dari Aditya Putra ini. Nah, bukti potong ini adalah dari form 1721A1 ya, atas nama Aditya Putra ya. Jadi dari sana kita copy paste di sini. Penghasilan brutonya 636.220.472 rupiah. Kemudian pengurang itu biaya jabatan, iuran pensiun, kemudian ada JHT, THT gitu ya, sebesar 36.220.472.
Sehingga penghasilan netonya, ini tinggal dikurangkan saja, adalah 600 juta rupiah. PTKP-nya, kan tadi kita ketahui ya bahwasanya dia punya 3 anak ya. Ini. Tetapi anak kandung yang pertama itu sudah dewasa nih ya, 24 tahun. Terus yang masih pelajar 2 orang. Jadi statusnya dia adalah K2 nih ya. Yaitu 67.500.000 rupiah. Tinggal dikurangkan saja di atas, sehingga penghasilan kena pajaknya adalah 532.500.000 rupiah. Dari penghasilan kena pajaknya ini atau PHKP ini kemudian dikalikan dengan tarif pasal 17 Undang-Undang PPH ya. Nah, dari yang sini ya. Yaitu 5% kali 50 juta, kemudian 15% dikali 200 juta, kemudian 25% dikali 250 juta, terus 30% dikali sisanya, itu 32.500.000. Ini 2,5 juta, kemudian yang ini 30 juta, yang ini 62,5 juta, terus yang terakhir bracketnya itu 9,75 juta, sehingga totalnya ini 104.750.000 rupiah ya. Dapatlah PPh terutangnya yang ini ya. Dan atas PPh yang terutang itu, PPh pasal 21 ya ini ya, ini sudah dipotong oleh pemberi kerjanya, yaitu dari PT yang tersebut ya. Terus istrinya sekarang nih ya, istrinya bernama Mentari Cahyani ya, panas banget berarti ini. Terus ada nicknya, kemudian Mentari ini memiliki penghasilan ya, dia sebagai karyawan. Penghasilannya sebesar 168.700.000 rupiah ya. Dan telah dipotong oleh PPh pasal 21 oleh pemberi kerjanya, yaitu PT Segara Hindia. Sebesar 12.205.000 rupiah. Ini sudah dipotong ya. Rincian bukti potongnya dari Mentari Cahyani ini itu tertuang di dalam bukti potong 1721A1. Penghasilan brutonya 174.700.000. Kemudian pengurangnya PTKP, iuran pensiun dan lain-lain itu 8 juta. Terus penghasilan netonya adalah 168.700.000 rupiah. PTKP-nya tentu kalau misalnya di PP pasal 21 adalah istri itu TK0 ya, 54 juta rupiah. Dan PHKP-nya, penghasilan kena pajaknya adalah 114.700.000 rupiah. Nah, dari PHKP ini kemudian dikali dengan tarif pasal 17 Undang-Undang PPH. Didapatlah nilai sebesar 12.205.000 rupiah. Dan atas PPH yang terutang itu sudah dipotong di PT Segara Hindia senilai yang sama nih ya. Ini informasi bukti potong dan susunan anggota keluarganya. Berikut merupakan daftar harta ya dari Aditya tadi ya. Ada rumah, kemudian ada ruko, rumah toko ya. Ada mobil
Toyota, kemudian ada pula perhiasan, dan ada tabungan. Jadi ada 5 jenis di sini ya, dengan keterangannya rumah di jalan sekian, terus cara pembayarannya tunai, keterangannya itu NOP, nomor objek pajak ya, NOP BPB ini ya, dan harga perolehannya. Rukonya juga alamatnya ada, kemudian cara pembayarannya tunai, terus ada keterangan NOP-nya dan harga perolehannya. Kemudian untuk mobil Toyota ya, tahun perolehannya, terus cara pembayarannya tunai, tentu nggak ada alamatnya ya, masa mobil ada alamatnya, nggak mungkin. Nah, ini keterangannya ada nomor BPKB-nya, kalau nggak nomor BPKB ya nomor plat kendaraannya gitu ya, keterangan bisa jadi, terus harga perolehannya. Kemudian untuk perhiasan, tahun perolehan, alamatnya pasti nggak ada, cara pembayarannya itu dapatkan dari warisan, berarti dari warisan mungkin orang tuanya atau saudaranya yang telah meninggal dunia. Dan harga perolehannya ya. Harga perolehannya tentu sebenarnya ini adalah nilai pasar ya waktu itu ya. Bukan harga perolehan waktu dia mendapatkannya ya. Karena warisan itu kan nggak ada harga perolehannya sebenarnya, nol sebenarnya. Jadi yang dinilai adalah harga pasar pada saat itu. Terus ada tabungan, kapan diperolehnya, biasanya itu sejak tuh ya. Kalau tabungan itu sejak atau mulai gitu ya. Terus cara pembayarannya didapatkan atau cara pemerolehannya gitu ya. Tunai, kemudian ada nomor rekeningnya dan sejumlah nilai nominalnya. Nah, sekarang kita akan menghitung dulu nih kewajiban perpajakan dari Pak Aditya ini untuk pengisian di SP tahunan. Di mana tadi Pak Aditya kan dia bekerja sebagai direktur itu juga karyawan ya di dalam perpajakan gitu ya. Kemudian dia juga ada penghasilan lain-lain. Nah, jadi seluruh penghasilan itu digabung dulu ya. Nah, kita tahu bahwasanya tadi dia ada penghasilan neto ya dari pekerjaan itu sebesar 600 juta rupiah. Kemudian dia juga ada keuntungan bersih dari penjualan batu permata, logam mulia ya, senilai 40 juta rupiah ya. Oh, tadi kurang nolnya. Kemudian dia juga mendapatkan uang transport dari peserta kegiatan, yaitu senilai 5 juta rupiah. Itu ya. Nah, tadi kan dia juga mendapatkan klaim asuransi kesehatan gitu ya, senilai 30 juta rupiah ya. Kenapa itu tidak masuk ke penghasilannya dari Aditya ya? Klaim kesehatan, klaim asuransi kesehatan. Itu bukanlah objek untuk Aditya. Karena ketika Aditya itu membayarkan premi asuransi kesehatan gitu ya, maka penghasilan dari pembayaran premi itu sudah masuk ke objek pajak dari Aditya, sudah masuk ke dalam objek pajak ya. Kemudian ketika dia membayarkan klaim itu tidak menjadi pengurang penghasilan dari Aditya, sehingga atas income itu sudah dikenakan pajak di awal ketika Aditya itu mendapatkan income-nya, kemudian tidak menjadi deductible untuk mengurang penghasilan. Makanya karena sudah dikenakan pajak di depan, maka ketika di belakang dia mendapatkan klaimnya itu tidak lagi dikenakan, tidak lagi menjadi objek pajak dari seseorang. Beda halnya kalau untuk iuran pensiun. Untuk iuran pensiun, itu ketika seseorang itu
mendapatkan penghasilan kemudian dibayarkan kepada perusahaan pengelola dana pensiun gitu ya, tentu ini melalui perusahaan tempat dia bekerja, itu kan dia menjadi pengurang, sehingga tidak dikenakan pajak di depan. Namun ketika seorang itu mendapatkan dana pensiun, nantinya ketika dia pensiun, maka itu menjadi objek pajak. Jadi pengenaan pajaknya itu di depan atau di belakang, tidak ke kedua-duanya. Sehingga atas hal tersebut, klaim asuransi kesehatan ini bukan objek pajak untuk wajib pajak. Jadi total penghasilan netonya yang bisa dihitung di sini adalah hanya dari penghasilan dia sebagai direktur, kemudian penghasilan dia dari keuntungan logam mulia, dan uang transport tadi sebagai peserta kegiatannya. Sehingga totalnya adalah 645 juta rupiah. Ya. Dimasukkan ke sini ini. Terus zakat atau sumbangan wajib tidak ada informasi sehingga 0. Kemudian penghasilan itu setelah zakat, ya tentu saja sama ya. Terus kompensasi kerugian juga 0, karena kompensasi kerugian itu untuk wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas dan dia menggunakan pembukuan atau laporan keuangan. Kompensasi kerugian juga wajib badan juga bisa gitu ya. Terus penghasilan itu setelah kompensasi kerugian tentu juga sama ya. Dan PTKP tadi ya, K2 ya. Tadi kan anaknya 3 ya, cuman yang satu sudah dewasa ya, sehingga tidak menjadi tanggungan dalam perpajakan gitu ya. PTKP-nya 67.500.000. Kemudian dapatlah PHKP-nya, yaitu tinggal dikurangkan saja sehingga menjadi 577.500.000 rupiah. 500.000 rupiah. Terus atas ini ya, ini dikali dengan tarifnya ya. PHKP-nya dikali dengan tarifnya. Bagaimana menghitungnya? Menghitungnya adalah seperti ini ya. Pertama nih ya, 5% dikali 50 juta sama dengan 2,5 juta rupiah. Kemudian 15% dikali 200 juta sama dengan 30 juta rupiah. Terus 25% dikali 250 juta sama dengan 62 juta 500.000 rupiah. Kemudian sisanya ini ya, 30% dikali dengan sisanya, berarti 77 juta 500 sama dengan 23 juta 250.000 rupiah. Dijumlahkan saja ini ya. 2,5 juta rupiah ditambah 30 juta ditambah 62 juta 500 ditambah dengan 23 juta 250.000 rupiah. Ya, ini sama dengan 118 juta 250.000 rupiah. Sini ya. Bisa didapatkan ini ya. Nah, kemudian tadi bahwa Aditya ini penghasilannya sudah dipotong dari PT Aman Sejahtera gitu ya. Nih. Yang telah dipotong tadi adalah senilai berapa tadi? 104.750.000 rupiah. Kemudian dia juga sudah dipotong dari Medan Bestari ya, senilai 250.000 rupiah. Sehingga total PPh yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain adalah 105 juta rupiah. Totalnya tadi dimasukkan ke sini ya. Masukkan ke sini ya. Nah,
Terus kita akan menghitung berapa PPh yang harus dibayar sendiri atau PPh yang lebih potong. Yaitu dengan cara PPh yang terutang tadi ini ya, PPh yang terutang dikurangi dengan PPh yang telah dipotong oleh pihak lain atau kredit pajaknya. Sehingga didapatlah angka 13.250.000 rupiah. Ini adalah yang harus dibayar sendiri. Dan Aditya, dia tidak ada pembayaran PPh pasal 25. Ya, 0 ya. Sehingga PPh yang kurang atau lebih bayar dari Aditya ini adalah 13.250.000 rupiah. Atas yang kurang bayar ini ya, ini kurang bayar ya. 13.250.000 rupiah itu harus disetorkan ke kas negara, baik itu menggunakan SSP secara fisik ataupun pembayaran melalui e-billing gitu ya. Bisa melalui transfer bank ya. Melalui ATM pun juga bisa gitu ya. Dan mekanisme yang lainnya. Gitu. Jadi penghitungannya seperti ini ya. Kemudian dari penghitungan tadi ya, dan informasi-informasi di atas tadi, itu kita akan memasukkannya data tadi ke dalam SPT tahunan ya. Nah, karena dia statusnya itu adalah sebagai karyawan dan dia memiliki penghasilan lain, namun dia penghasilannya itu bukan berasal dari usaha atau pekerjaan bebas, maka dia boleh menggunakan formulir SPT tahunan PPh orang berbadi 1770S gitu ya. Kalau SS bagaimana? Kalau SS dia tidak boleh, karena SS itu untuk yang penghasilan sampai dengan 60 juta rupiah. Kemudian, apa yang harus kita isi dulu ya? Kan kita tahu ya, bahwasanya formulir 1770S itu kan tadi ada 1 lembar induk ya, ditambah 2 lampiran ya. Jadi totalnya ada 3 ya. Maka ketika kita mengisinya, itu ngisinya enggak dari depan ya. Depan itu induk ya. Tapi dari lampiran yang paling belakang. Ya. Tentu kita yang harus diisi adalah apa ini ya? Tahun pajaknya dulu, kemudian data NPWP dan namanya. Nah, kalau untuk yang tahun pajak dan data NPWP serta nama atau identitas itu boleh diisi dulu semuanya, baik itu dari depan, dari belakang, di tengah terserah ya. Tapi yang pasti pastikan itu diisi dulu. Ya. Kemudian setelah identitas ini katakanlah ini kan identitas ya, identitas itu diisi, maka baru kita mengisi isiannya. Nah, bahwa tadi ya kita ngisinya itu dari penghasilan yang dikenakan PPh final dan atau bersifat final. Ini kan dari formulir 1770S lampiran kedua nih ya. Lampiran kedua artinya yang paling belakang dulu, yang paling belakang. Nah, tadi ada penghasilan dari istri ya. Penghasilan dari istri brutonya itu 168.700.000 ya ini ya. Dan telah dipotong oleh pemberi kerja ya, tempat istrinya itu bekerja, yaitu di PT Segara Hindia tadi ya, sudah dipotong 12 juta rupiah sekian gitu ya. Nah, karena istrinya itu merupakan mendapatkan penghasilan hanya bersumber dari satu pemberi kerja saja, maka dia bersifat final gitu ya. Ini ya, final ya. Nah, dimasukkan saja ke sana. Kemudian dijumlahkan ya, tentu saja sama jumlahnya ya. Terus di bawahnya tadi kan atasnya bagian atas ini masih di lampiran kedua. Itu masukkan saja daftar hartanya ya. Dimana tadi dia punya rumah, kemudian ada ruko, mobil, perhiasan dan tabungan. Dan masing-masing dari jenis harta itu ada kode hartanya. Ya. Kode hartanya
diisi di petunjuk pengisian. Petunjuk pengisian SPT tahunan 1770S. Di sana nanti ada petunjuk pengisian dan juga ada kode daftar harta ya. Ada kode hartanya ini ya. Terus tahun perolehannya juga dimasukkan, harga perolehannya dimasukkan sesuai dengan informasi yang di atas tadi dan keterangan yang ada juga dimasukkan. Nah, kalau rumah berarti ya NOP ya, nomor objek pajak yang menunjukkan dia letak atau lokasinya di mana. Kalau mobil bisa nomor BPKB, bisa nomor plat nomornya, plat nomor mobilnya. Kemudian perhiasan, warisan misalnya atau beli sendiri. Kemudian kalau tabungan itu nomor rekening. Sepeda motor juga boleh dimasukkan kalau ada. Kemudian sepeda ontel, Brompton misalnya yang punya atau yang lainnya lah gitu. Polygon, United, Whimsical dan lain sebagainya masukkan. Laptop pun juga dimasukkan, pokoknya semua harta gitu ya. Harus dimasukkan di sana. Terus untuk yang kewajiban ya, utang ya. Kebetulan tadi Aditya tidak ada informasi mengenai harta, tidak ada informasi mengenai kewajiban atau utang sehingga nggak ada nih ya. Tapi kalau misalnya ada, misalnya utang dari Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI gitu ya, atau utang pegadaian itu harus diisikan juga. Terus di lampiran kedua juga ada daftar susunan anggota keluarga. Itu diisikan nama sesuai dengan KK nih ya, kartu keluarganya ya, namanya, kemudian nicknya, terus hubungannya ya tentu saja hubungan mereka insya Allah baik-baik saja ya ini ya. Istri, anak kandung gitu ya. Tentu yang menjadi tanggungan ya. Diisi dengan data istri dan keluarga yang menjadi tanggungan ya. Dan status atau pekerjaannya yaitu pegawai swasta, pelajar-pelajar. Anak yang pertama tadi yang sudah dewasa itu tidak perlu dimasukkan. Ya, tidak perlu dimasukkan dalam daftar susunan anggota keluarga karena ini adalah untuk yang menjadi tanggungan. Kalau misalnya dia menanggung mertuanya gitu ya, ya dimasukkan saja mertuanya gitu ya. Setelah kita ngisi tadi ya, lampiran kedua ya, maka kita maju ke depannya, yaitu kita ngisi di lampiran pertama nih ya. Ini lampiran ya, belum induknya ya. Yang pertama tentu ya diisi tahun dan identitas, NPWP, nama gitu ya. Terus di sini ada beberapa yang harus diisi ya, sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Yang pertama, ini bagian A ya, adalah penghasilan neto dalam negeri lainnya ya tidak termasuk penghasilan yang dikenakan PPh final dan atau bersifat final. Yaitu apa? Yang pertama adalah yang tadi dia ada penjualan logam mulia ya, di mana dia memperoleh keuntungan ya. Nah ini diisikan keuntungannya saja, keuntungan dari penjualan logam mulia 40 juta rupiah. Kemudian penghasilan lain-lainnya itu ya 5 juta yaitu penghasilan dari transportasi di mana dia adalah sebagai peserta kegiatan di Medan Bestari ya sebesar 5 juta rupiah. Nah ini maksudnya penghasilan lain-lain. Kalau kita melihat ya penghasilan itu dalam negeri lainnya itu terdiri dari bunga ya, bunga mawar, melati gitu ya, semuanya indah ya. Bukan ya. Tentu bunga ini bukan bunga deposito atau bunga tabungan ya, tetapi misalnya bunga pinjaman kepada pihak yang lainnya, non perbankan gitu ya, yang merupakan penghasilan bagi wajib pajak. Kemudian ada royalti, misalnya dia sebagai pencipta lagu gitu ya, tentu kan dia mendapatkan penghasilan dari royalti. Kemudian sewa tentu ini adalah sewa penggunaan harta ya, bukan sewa tanah dan atau bangunan, bukan ya. Misalnya sewa apa? Sewa mobil, sewa sepeda motor, sewa mesin gitu ya, yang bukan tanah dan atau bangunan. Kemudian penghargaan dan hadiah. Misalnya kalau misalnya ada hadiah dari tempat lain. Tentu yang di sini adalah bukan hadiah undian ya. Kalau hadiah undian itu sifatnya final gitu ya, kena 25% final ya. Terus ada keuntungan pengalihan harta dan juga ada penghasilan lainnya ya.
Nah, kalau misalnya kita sudah masuk ke penghasilan lainnya, tentu ini adalah keranjang sampah ya, dimana kalau misalnya tidak masuk ke atas, berarti masuknya ke nomor 6 ini. Jadi, semuanya bisa masuk ke sana. Kemudian, di bagian B, kita isikan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Nah, di sini dari Aditya ini tadi ada penghasilan dari klaim asuransi kesehatan, gitu ya. Maka itu bukanlah objek pajak, sehingga dimasukkan ke sini. Nah, dia BOP ini berarti ya, bukan objek pajak, tetapi harus dimasukkan ke dalam SPT tahunan. Ya, tetap harus masuk ya. Bukan berarti BOP itu nggak harus dimasukkan, enggak, tetap harus masuk. Nah, BOP itu bisa berupa ini ya, bantuan sumbang riba, warisan, kemudian bagian laba anggota perseroan komoditer tidak atas saham atau persekutuan, kemudian perkumpulan firma kongsi ya. Ini bagian laba misalnya dari CV, ini firma gitu ya. Contohnya ya. Terus ada beasiswa, terus ada penghasilan lainnya yang tidak termasuk objek. Nah, penghasilan lainnya udah kalau misalnya yang lainnya ini udah keranjang sampah gitu ya. Nah, tadi dimasukkan bahwa dia punya klaim, mendapatkan klaim senilai 30 juta rupiah ya. Tinggal dimasukkan saja di sini. Kemudian bagian C-nya dari lampiran 1 itu ada daftar pemotongan atau pemungutan oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung pemerintah. Sini yang perlu kita isikan nama pemotongnya, kemudian NPWP pemotong atau pemungut pajaknya, terus bukti pemotongan ada nomor dan tanggal, kemudian jenis pajaknya ada PPh pasal 21, 22, 23, 24, 26 dan DTP ya, ditanggung pemerintah. Terus jumlah PPh yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain tersebut. Yang pertama tentu kita masukkan bukti potong dari pemberi kerja dulu ya, yaitu dari PT Aman Sejahtera ini ya, di mana tempat Aditya ini bekerja. Kemudian masukkan NPWP-nya, NPWP dari PT Aman, terus nomor bukti potongnya, nomor bukti potong itu tertera di 1721A1-nya ya, tadi ya, itu ada nomor bukti potong di sana. Kita ambil saja datanya. Terus juga ada tanggalnya ya, tanggalnya juga ada di sini juga ada ya, di 1721A1-nya ada. Terus jenis PPh-nya dan juga nilai PPh yang dipotong ya. Ini sejumlah nilai yang dipotong saja gitu ya. Dari 1721A1-nya tadi. Terus ada juga yang kedua ya, bukti potong yang kedua ya, itu dari Medan Bestari. Masukkan saja namanya, kemudian NPWP-nya, terus ada nomor bukti potongnya serta tanggalnya, dan jenis pajaknya serta jumlah yang dipotong oleh Medan Bestari. Nah, tentu saja Medan Bestari ini memberikan bukti potong kepada Aditya. Kalau misalnya Medan Bestari tidak memberikan bukti potong bagaimana? Maka wajib pajak bersangkutan silakan meminta kepada pihak yang memotong atau memungutnya itu. Setelah kita mengisi lampiran 2 dan juga lampiran 1, baru kita mengisi yang bagian depannya ya. Bagian depannya itu sebut saja sebagai induk ya dia, tapi nggak ada tulisan induk sih. Ya, intinya dia bukan lampiran itu ya. Terus yang perlu diisi apa? Yang pertama tentu saja identitas ya pastinya ya. Tahun pajaknya, kemudian pembetulan ke ya, ini ya, pembetulan ke berapa nih? Kalau dia baru pertama kali mengisi, maka pembetulannya adalah ke 0 gitu ya. Kalau misalnya dia melakukan pembetulan pertama, maka pembetulan ke 1 gitu ya. Nah, pembetulan itu apa? Pembetulan itu kalau wajib pajak merasa ada yang tidak benar atau ada kesalahan hitung, ada kesalahan tulis dan lain sebagainya atas
SPT yang telah dilaporkan sebelumnya, ya. Maka nanti dia bisa memperbaiki SPT yang dilaporkan tersebut, ya. Ya, ini mekanismenya adalah dengan pembetulan. Kemudian diisi pula NPWP-nya, nama wajib pajak, pekerjaan, nomor telepon, status kewajibannya, ya. Itu kan identitas, ya, identitas dari wajib pajak itu. Terus diisi juga KLU-nya, ya. KLU itu kelompok lapangan usaha. Kan tadi dia sebagai pegawai swasta, ya. Pegawai swasta itu saya agak lupa, mungkin 95 sekian-sekian atau 94 sekian-sekian gitu. Saya agak lupa itu. Nah, KLU-nya ada berapa digit ini? 6 digit ya. 1 2 3 4 5 6 digit diisi aja. KLU-nya itu biasanya ada tertuang di SKT, ya. Surat keterangan terdaftar. Jadi ketika wajib pajak itu mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, dia akan memperoleh kartu NPWP itu sendiri dan juga surat keterangan terdaftar. Lalu kita gunakan informasi-informasi yang ada di dalam lampiran tadi, ya, di lampiran 1 dan lampiran kedua ke depan. Jadi informasinya dipindahkan. Informasi apa saja yang dipindahkan? Yaitu informasi mengenai penghasilan netonya. Ya. Pertama, penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Ini kan tempat dia bekerja tadi. Yaitu diambil dari 1721A1-nya atau A2-nya dan ada bukti potongnya tadi. Kemudian nilainya adalah 600 juta rupiah, ya. Terus ada penghasilan neto dalam negeri lainnya, nih ya. Ada penghasilan neto dalam negeri lainnya, yaitu dari keuntungan penjualan logam mulia dan juga sebagai peserta kegiatan tadi di Medan Bestari, dan itu ada di bagian atau di lampiran 1 ya tadi ya. Ada di lampiran 1 bagian A tadi ya. Senilai 45 juta rupiah. Terus kalau misalnya ada juga, itu ada penghasilan dalam negeri lainnya. Kalau ada. Baru kemudian dijumlahkan. Ya, senilai 645 juta rupiah. Kemudian zakat. Zakat ini tidak ada. Terus sehingga penghasilan itu setelah zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib ini juga nilainya sama dengan yang di atas. Ya. Nah, form induk ini angka-angkanya itu berasal atau bisa dilihat juga di dalam perhitungan yang sudah kita lakukan tadi ya. Perhitungan untuk pengisian SPT tahunan orang pribadi yang telah kita hitung-hitung tadi. Jadi bisa juga dari sana dimasukkan ke sini. Namun secara konsep pengisian SPT-nya itu tentu kita mengisi dari belakang dulu baru ke depan. Terus PTKP-nya tadi ya, K2 67 juta rupiah, 67.500.000 rupiah, dan penghasilan kena pajaknya atau PHKP-nya tinggal mengurangkan saja ya. Tinggal ini dikurangkan saja ini. Sehingga didapatlah angka 577.500.000 rupiah. Dan atas ini ya, ini kan PHKP ya. Tinggal dikalikan saja dengan tarif pasal 17. PHKP ini kemudian dikalikan dengan tarif pasal 17 Undang-Undang PPh ya. Dan kita juga sudah melakukan perhitungan tadi ini ya, kita sudah melakukan perhitungan sebelumnya tadi ya. Didapatlah angka 118.250.000 rupiah. Nah, pengembaliannya nggak ada, terus hingga jumlah terutangnya juga tetap sama ya, 118.250.000 rupiah. Kemudian ke bawahnya nih ya, tadi kan ada PPh yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain. Nah, itu sumbernya dari lampiran pertama bagian C ini ya. Lampiran pertama bagian C.
diambil saja ini ya. Senilai 105 juta rupiah. Sehingga dijumlahkan dengan di atasnya, maaf, dikurangkan dari yang di atasnya tadi, 118 juta, ini ya, 118 juta 250 ribu rupiah, dikurangi dengan 105 juta. Sehingga PPh yang harus dibayar sendiri ya, atau PPh yang lebih potong atau lebih pungut, itu adalah 13 juta 250 ribu rupiah. Setelah itu kita isikan PPh yang dibayar sendiri ya, yang telah dibayar sendiri, baik itu melalui PP pasal 25 atau pokok dari STP PPh pasal 25, hanya pokoknya saja. Namun di sini kan tadi statusnya karyawan, sehingga tidak ada. Ya. Jumlah kredit pajaknya nih ya, dijumlahkan saja ini. 0 juga karena nggak ada. Dan kita hitung lagi PPh kurang atau lebih bayarnya, yaitu 13 juta 250 ribu rupiah dikurangi 0, berarti kan tetap sama ya, 13 juta 250 ribu rupiah. Ini adalah PPh yang kurang bayar, di mana Aditya harus membayarnya sebelum dia melaporkan SPT tahunannya. Dan informasinya dia sudah membayarkannya pada tanggal 20 Maret 2017. Berdasarkan mungkin data e-billing atau SSP-nya, surat setoran pajaknya ya. Jadi jumlah ini sudah dibayarkan oleh dia itu ya. Terus isi yang lainnya, kalau misalnya ada ya, ini kan informasinya nggak ada di sini. Angsurannya juga nggak ada ya, karena statusnya karyawan dan tidak ada penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas ya. Kalau penghasilan lain itu kurang bayar ini tidak perlu dibuatkan PPh pasal 25-nya. Tidak perlu membayar PPh pasal 25 tahun berikutnya, nggak perlu ya. Tapi kalau misalnya dia ada usaha, maka dia wajib untuk membayar PPh pasal 25 di tahun berikutnya. Terus lampiran-lampiran yang nanti harus disertakan atau misalnya yang ada ya. Ini kalau misalnya dilaporkan secara manual nih ya, misalnya fotokopi 1721A1 atau A2-nya atau bukti potong pasal 1, SSP lembar ketiga. Terus surat kuasa kalau ada dan perhitungan MT atau PH kalau ada. Di sini kan tadi kan statusnya adalah KK ya. Nah, kalau misalnya pengisian online bagaimana? Nah, basically pengisian online itu adalah sama saja dengan pengisian manual. Jadi kalau misalnya kalian paham pengisian manualnya, maka online-nya 99% paham juga, tergantung bagaimana cara menginputnya saja gitu ya. Terus diisi ini ya, tanda tangan dan pernyataannya ya. Ini yang ngisi adalah wajib pajak sendiri, tanggal pelaporannya, tanggal pengisiannya, nama lengkap, NPWP, dan tanda tangan dari yang bersangkutan. Harusnya ini gitu ya, bukan nama ini ya. Kebetulan tanda tangannya seperti itu. Ya, ini tanda tangan ya, bukan nama ya. Oke guys, itu pengisian SPT tahunan 1770S ya, studi kasusnya. Dan semoga bermanfaat dan kalian nantinya bisa mengisi sendiri SPT tahunan kalian. Ya. Baik itu kalian nantinya bekerja sebagai PNS atau pegawai swasta. Insya Allah kalian bisa mengisinya dengan sedikit mempelajari bagaimana cara pengisiannya. Dari Senpai, demikian yang bisa dijelaskan dan terima kasih. And please subscribe, like, comment, and share Senpai ya. Thank you.